tidak ada. Ada pesundal masuk surga. Mau ngapain di sana? Mau jual 50 katanya. Itu coba baca ayatnya baik-baik. Kalau pesundal itu memang aku baca ayatnya itu baik-baik dia ya. sudah bertobat. Karena sudah bertobat Tidak ya ada harus kata masuk surga. bertobat. Tidak ada kata bertobat Sudah kau ya. dijamah. Jangan kau Baca tambah ayatmu. Coba tunjukkan ada di situ Baca tertulis ayat bertobat. tadi. Coba tunjukkan. Mana kata bertobatnya? Mana kata bertobatnya? Ya, coba Mana? tunjukkan di situ ada tertulis bertobat. Baca ayat dulu, Tunjukkan. baca ayat dulu. Iya, Anda baca. Di mana ada tertulis bertobat? Masa nggak tahu sih dengan kitabnya sendiri di Matius itu? Gimana sih? Ya itulah namanya kasih saling memberikanlah informasi lah bro. Nampak Ayah. Astaga. Pak, saya ini Ya. Pak ya, Muslim dari lahir ya. Masa lebih tahu saya tentang Bible Anda daripada Anda yang Kristen? Itulah karena Anda sendiri ada zaman Yesus Kristus. Bagus itu. Sekali waktu kamu pasti menerima Yesus nanti. Haleluya. Siapa yang menolak Yesus? Siapa? Saya terima Yesus. Haleluya, haleluya. Pak, saya terima Haleluya. Yesus ya. Kata Yesus, sembahlah Allah, makanya saya sembah Allah. Bukan menyembah Yesusnya. Siapa yang menolak Yesus? Aneh. Itu terus itu pesendal di surga mau ngapain itu tadi? Coba baca Yohanes bro. Baca Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus bro. Jadi itu sudah benar, kamu melalui Yesus, nanti Anda akan diselamatkan karena melalui Yesus, oke? Iya. Melalui Yesus. Nih tidak ada ya. Haleluya. Tertulis di Matius 21:31 tidak ada. Tidak ada ya. Katanya begini ya. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Bacain akan udah. mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh ngapain mereka? Ngapain? Mau jual diri nggak laku di dunia. Mau ngapain? Benar-benar, oke, saya jelaskan. Artinya itu seperti hiasan juga. Artinya begini, orang-orang artinya begini. Hiasan. Coba Nanti dengar dulu, kerajaan dengar Allahnya dulu. kiasan juga ya. Tadi Dengar dulu. Dengar dulu. Agama Anda ini. Dengar dulu. Artinya mereka suatu saat pesundal atau di apa saja yang Sendal aja hina-hina ngomongnya sendal biar nggak pasti rungkat, ngomongnya sendal biar nggak rungkat. mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga daripada ngaku-ngaku Kristen. Itu artinya ngaku-ngaku Kristen KTP. Justru yang pesundal-pesundal yang masuk surga. Karena apa? Mereka bertobat, melakukan ajaran Kristus. Karakter Kristus yang mereka Ini jalankan. nggak ada cerita mantan pesendal loh. Ini dibilangnya perempuan sendal, bukan mantan perempuan sendal. Sundal-sundal artinya. Iya, sendal-sendal, bukan mantan sendal. Jadi nggak ada ceritanya dia bertobat, nggak ada ceritanya dia bertobat. Aku berkata kepadamu, ada sesungguhnya ceritanya. tukang pajak dan perempuan-perempuan sundal. Tukang pajak sama perempuan sundal yang masuk surga duluan gimana itu? Buat apa itu? Perempuan Preman sundal sama sama tukang pesundal. pajak itu. Karena mereka bertobat, bro. Nggak ada tulisan mereka bertobat, bertobat. nggak ada Gimana? tulisan mantan, nggak ada tulisan Itu- mantan perempuan sendal. Ayat Di sini dengan selanjutnya tegas loh. itu harus perlu dibaca. Ayat selanjutnya Ada pasti. apa? Ada apa ya selanjutnya? Ada apa emangnya? Menakutkan ini surganya Kristen ini rupanya. Bayar pajak di surganya. Ayat selanjutnya juga tetap tuh perempuan-perempuan sendal, nggak ada dibilang mantan sendal, nggak ada. Makanya aku bilang kalau mau bertanya mikir dulu, jangan ketampol sama ayatnya. Itulah bahas 72 bidadari sih. Jadi ke nih, iya kan? Padahal bidadari itu Ayo. cantik loh. Ayo, Dia apa-apain, nggak bilang bekas nggak tahu orang. ngapain dia di surga, bilang nggak tahu, biar skip. Ayo, bilang nggak tahu, biar skip. Pak Mister Le. Ya saya mau tanya itu tukang pajak gimana ceritanya? Buat apa itu tukang pajak di situ? Kita mau masuk surga Kristen dipajak dulu gitu. Itu maksudnya preman, Bang Ucup. Itu masuk di mana? Di ayat mana itu? Prekopnya apa itu? Ayat mana itu? Ya, itu Matius tadi, 21 ayat 31. Ayat selanjutnya juga tetap loh sama loh, penegasannya tentang perempuan sendal dan pemungut cukai itu loh.
Ini ayat selanjutnya nih. Yang minta ayat selanjutnya sama. Malah makin jelas itu di kerajaan Allahmu itu tuh di sini nih. Ada pemungut cukai, perempuan sendal, bukan mantan perempuan sendal loh ya, bukan mantan pesendal, tapi perempuan pesendal gitu aja. Mau ngapain Gini ini ya? aja Pak, saya bantu jawab ya. Perampok kiasan, benci kiasan, perempuan sundal kiasan, ya pemungut Nanti cukai kiasan. Kerajaan gitu. Allahnya kiasan ya Ustadz ya. Kerajaan Allah kiasan. Serba Oke, kiasan. Ini kiasan. Coba kita sapa dulu ini Juwita Pasar Ibu. Host, izin jawab yang hari Minggu tadi ya. Oh, Boleh nggak? silakan. Lukas 24 ayat 1. Apa itu? Kenapa kita percaya hari Minggu gitu? Astagfirullahaladzim. Karena Udah, menurut coba. kebangkitan kami, Udah, silakan. Lukas 24. kebangkitan Tuhan Yesus kami. Nah, apa katanya? Ayat 1. Apa katanya? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Itulah Pak jawabannya. Di Terus di mana dalam perintahnya. tertulis di dalam Mereka pergi ke kubur itu pergi ke kubur dan itu bawa dijawab sama rempah-rempah. Mr. Le. Emang Mr. Le kamu udah minggu mengakui Iya. tidak ada tertulis. Kok masih juga Iya. ngeyel di situ? Nah, yang ditanya itu perintah tertulis. Itu Perintah tertulis ke tertulis. kuburan. Itu tertulis Ini ke kuburan. tertulis. Itu tertulisnya ke kuburan. Iya, Kamu ke kuburan hari Minggu. Tinggal loh. Tetapi Ya, pagi-pagi itu hari benar Minggu pada gitu loh. pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mau ngapain kok ke kuburan? Apa itu? Orang ke gereja ibadah. kok ke kubur. Oh iya, haleluya, haleluya di kuburan. Oh, Iya. haleluya di kuburan. Haleluya gitu. Waduh. Ya yang Ya, mendukung Pak. pembicaraan saya tadi Apa, seperti Haleluya di kuburan. Ini Oh, Saya kuburan ulangi dulu, rempah Pak. Saya ulangi Tuhan dulu dah kalau kayak menyelesaikan, gitu Bapak ini nggak paham berarti. Perintah Yesus. Ini memang agak Ibadah ke lain gereja maksudnya hari saat ini. Minggu. Bukan Agak lain perintah ini memang. Yesus untuk ibadah ke kuburan nggak ada. Kita Pergi ke tanya kuburan, bawa rempah ngapain ini. ke kuburan hari Minggu. bawa rempah-rempah ini ke kuburan. Jadi ke gereja itu kuburannya. Iya, kok bawa rempah-rempah. bukan gitu. Haleluya, haleluya gitu ya. Terus bangkitlah yang di kuburan itu langsung bangkit, woi, diam kau bising. Tuh. Oke, Juwita Pasar Ibu, Tuhan selamat kami malam. bangkitkan pada hari ketiga. Itulah kami memperingati Wah, hari kabur Minggu gitu dia. loh. Orang Kabur dia, kalian kabur dia. ibadahnya hari Minggu di gereja, kok malah ayat Ya kuburan karena Tuhan dibawa? kami bangkit pada hari ke Minggu, yaitu hari pertama ya, itu dia bangkit gitu loh. Makanya kami memperingati apa salahnya gitu. Yang ditanya itu Itu yang ada perintah tertulis tertulis di- itu loh. ibadah. Bukan kuburan. Ngapain bahas kuburan? Loh, ini kan yang ada tertulis di dalam Alkitab gitu loh, Pak. Deh, Gimana sih? itu pun tadi kau udah baca hari pertama minggu. Kan hari Ba- pertama kan Ba- minggu udah kau Bapak baca. tadi Hari minta pertama saya minggu. buktikan yang Berarti tertulis hari di dalam ketujuh Alkitab. jatuhnya hari Sabtu Buktikan itu. Badua. Coba Ini kau loh. tengok. Ah, Coba, hari bentar-bentar. pertama minggu. Tapi Ini pada ini pagi- aku kasih tahu dia jawabannya. Aku kasih tahu jawabannya nih dia nih. Minggu gitu loh, Pak. Kamu nggak usah ngarang ini loh. Ini ada jawabannya nih dari Alkitab Sabda nih. Kapan hari Sabat berubah dari hari ketujuh menjadi hari pertama dalam seminggu? Nah, ternyata ini ya tiba-tiba ya. Jadi hari Minggu itu kenapa ya? Mulai kapan ya? Ini dari Alkitab Sabda ya. Mulai kapan ya? Ternyata di sini Di nih. situ Nih. Tapi bener nih. Dengerin teman-teman. Kuburan itu kiasan, artinya gereja. gereja itu bukan kiasan, Itu Pak. aku baca typing. Gereja itu baca adalah typingnya tempatnya, sih gitu itu. loh. Betul. Typingnya Siono bertyping. Kuburan itu kiasan, artinya gereja. Ini nih. Bener tuh Ono. Pinter kok ya. Kayak typing pinter kok ya. Oke, pinter kau. Apa soalnya kami memperingati Ini hari ya, Minggu, jadi Pak, itu gitu gara-gara loh. ada konsil ini saya, ini loh. Jadi karena konsil ini saya ada rapat ya, laporan rapat resmi. Jadi itu memberi
petunjuk Nah, saya kan gitu. buktikan bahwa ada yang tertulis di dalam Alkitab itu ya, Tuhan bangkit pada Enggak, itu minggu gara-gara pertama ada gitu konsil loh, ya ini kan? saya. Nah, Nggak ada dari yang kamu tadi bilang itu tapi tuh jauh kuburan. sebelum itu Nggak ya ada itu kan perintahnya Astaga. hari Minggu. Itu pada kuburan, itu hari kuburan. Ya udah Natali, kau pun iya Natali. Kuburan itu kiasan Natali. Oh iya, kuburan Artinya kiasan. gereja. Udah Kuburan kiasan. selesai. Oh iya 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 iya. Padahal udah dibantu sama Alkitab Sabda gara-gara ada konsil ini saya juga ya. Tetap dia mau yang Keren kuburan ya. hari Minggu itu Oh, ya. Iya, Mantap, kuburan. Loh, Hari dia. kan saya sudah bilang tadi kami memperingati Iya, memang udah kebangkitan kau Tuhan bilang ini, kuburan ya itu kan? kiasan Dan kan. saya buktikan tuh ada tertulis di Iya. dalam Alkitab di mana Iya, tuh? Bawa kuburan. rempah-rempah. Intinya kan saya sudah buktikan ada tertulis gitu loh kan? Gitu. Kamu udah bawa Memang rempah-rempah apa makanya hari dia- Minggu? Kamu udah bawa Iya, rempah-rempah iya, apa udah coba? dikasih tahu. Hari Minggu kamu bawa rempah-rempah apa? Kuburan mana kamu? Denom kuburan apa? Ada nggak denom kuburan? Kok baru tahu aku. Kau berarti kau waktu di kuburan siapa kau? Dalam nama Yesus. Dalam nama di kuburan siapa? Hah? Astaga, kocak kamu nih. Jadi ini loh, konyolnya itu gini loh guys, konyolnya. Yang ditanya itu perintah ibadah hari Minggu, yang dijawab kuburan. Ini apa lagi? Iya. Waduh, lucu ini. Ngaco nih orang nih. Perintah ibadah itu dijawab kuburan. Aduh. Sakit perutku. Astagfirullahaladzim. Kan aku nanya, kau yang bilang. Dia yang jawab ini ke kuburan nih hari Minggu ini loh. Hari Minggu Udahlah, ternyata sakit kuburan. perut gue. Lucu. Karena Karena apa? dia peristiwa Lanjut kebangkitan lagi Tuhan dia. kami itu loh Pak. Lanjut lagi. Apa Perintah sih apa nggak salahnya? itu? Gitu loh. Itu berdasarkan perintah ibadah nggak? Loh terus kami merayakan Halo. apa salahnya gitu loh. Berdasarkan perintah ibadah apa enggak? Minggu itu. Karena banyak kejadian-kejadian berkaitan dengan hari Minggu gitu loh. Jawablah jujur. Maka kami menguduskan hari Minggu. Kenapa? Apa bedanya? Apa salahnya? Gitu loh. Loh, saya nggak tanya beda. Iya, karena Halo, kejadian-kejadian berdasarkan banyak perintah kejadian-kejadian ibadah peristiwa yang mulia itu pada hari ke Jangan kejadian. Minggu Di gitu loh. tempat Kenapa Ani sih? kejadian paling banyak hari Kamis. Hari Minggu. Iya, kami Jangan kan berdasarkan seperti kamu gitu-gituan. sunnah Rasul kan. Dasarnya itu Hari Kamis perintah. kan. Itu loh. Sudah, sekarang kan udah percaya pindah yang sunnah-sunnah pertanyaan. Rasul itu. Karena mereka tidak mau terima lagi, pindah pertanyaan lagi. Selesai ini, oke? Supaya lanjut. Setelah Kok diem semua? Kayaknya kan sudah buktikan ya. Itu loh. Memang ada malam tertulis. bos. Apa, Hom? Ayo, Menurut nanya lah. Tapi ingat, pertanyaan kalian jangan bikin kalian ketampol ya. Ayo, silakan nanya. saya mau jelaskan tentang hari Minggu itu tadi. Kenapa harus Oh, udah selesai tuh. Nanti kau ketampol lagi. Udah kau nanya aja dulu cepet. Ya udah kalau itu selesai ya. Lanjut. Kau mau nanya enggak? Ayo tersenyum. Kau coba nanya tersenyum. Boleh saya Kalau bertanya? kalian nanya kami, Boleh. di mana Silakan nanya apa di nanya. mana perintah untuk sholat Jumat? Saya jawab langsung nggak sampai 5 detik gitulah. Ini nyari hari Minggu aja, hari Minggu perintah hari Minggu susah. Disuruh muter ke kuburan dulu, Ustaz. Hah? Disuruh ke kuburan dulu hari Minggu. Oh, Ditanyain itu disuruh ke kuburan dulu. Mm-mm. Oke, kita kasih dia bertanya. Silakan tersenyum bertanya. Apa ya saya mau nanya ya? Apa? Udah nggak bisa lagi. Kau udah nggak bisa bertanya. Apa takut kau bertanya gara-gara takut ketampol lagi? Mana yang betul? Kau nggak bisa bertanya atau kau saya takut mau ketampol tanya. lagi? Cepet. Saya mau tanya bahwa di dalam ajaran kamu bahwa ya Mekah itu tidak bisa diserang ya kan? Tapi kenapa tahun berapa itu Mekah itu diserang dan batunya itu ditawan selama 23 tahun? Kenapa bisa begitu, Apa sih? Pak? Apa? Ngomong apa sih ini orang? Diserang apa sih Iya, coba apa maksudmu? sih? Maksudmu diserang Apa apa? sih? Ada apa? Di mana yang kamu munculkan tuh datanya Apa gimana? sih dia Nana? baca itu? Kan katanya begini. Katanya ya kan? siapa? Katanya mana? Data mana? Mekah itu kan dijaga ya kan, tidak boleh terserang apa-apa gitu loh kan. Apa Datanya dijaga? apa? Dijaga apa sih datanya loh? Apa yang dijaga? Aduh gimana sih Kak?
Datanya tertulis di mana? Di Al-Qur'an mana tulisannya gitu loh, bukan katanya, tapi Bentar, datanya bentar. bukan katanya, data. Apa? Data jadi kata. Nanti Rasa kata. dia mau jaga lilin, jadi dia mau nanya, gimana menjaga lilin supaya gak mati biar bisa dia ngepet malam ini. Mbak, ayo. Bingung kok kan mau bertanya kan? Bingung kan? Bingung. Udah, gak bisa kau bertanya. Kami yang nanya ya. Udah? Mister Le ada yang mau ditanya? Gini Pak. Ada, Gini, ada. gini, Coba begini, Pak. jelaskan. Iya. Iya, apa? Apa? Gini, tapi diam. Woi, gini. Ya, Mister Le, saya akan nanya. Saya dulu. Coba jelaskan pengertian di surat Al-Baqarah 65 tentang hari Sabat. Barang siapa tidak menguduskan hari Sabat, jadi kerahlah dia. Surat Al-Baqarah 65. Ustadz Yusuf, silakan. Kenapa jadi kera? Kan di surat Masalah Al-Baqarah jadi kera. dikatakan, maksudnya kalau tidak bersabat pada hari Sabat atau hari ketujuh, maka jadi kerahlah dia. Itu di surat Al-Baqarah 65. Terus kalau Anda menanya itu, tahu nggak perintah itu untuk siapa? Itu- Umat Islam kah? Makanya Untuk kan, Israel kah? makanya aku tanya apa maksudnya pengertian ayat itu. Oh, pengertian ayat itu barang siapa yang melanggar hari Sabat ya tentang perintah kepada Bani Israel, maka orang itu seperti hewan artinya. Kenapa? Coba baca dulu ayatnya, gimana ayatnya? Yang translate aja. Yang translate, Anda bukalah. Iya. Bacalah menurut tahu usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Coba baca. Di surat Al-Baqarah 65. Oke. Maksudnya walaqad alimtumul ladzi itu. Betul. Ya baca. Indonesia aja, speak Indonesian. Oke? Oke, sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran ya di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Terus maksudnya menanyakan kera yang hina. Kayak gitu. Tadi itu kan tidak untuk bangsa Israel, itu untuk umat seluruh dunia di muka bumi ini. Jadi harus beribadah pada hari Sabat, bro. Itu Al-Quran mengatakan. Oke? Bukan hari Jumat. Oke. Pak, kalau Jumat Tolong ada di dijelaskan. dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Nah, perintah hari Sabat, coba baca ayatnya itu bercerita tentang apa? Ya Bani Israel. Mana datanya? Ayah. Maksudnya datanya apa? Tentang Bani Israel gimana? Kan itu bukan tulis Bani Israel di surat 65 Al-Baqarah. Coba Anda lihat ayatnya itu bercerita tentang siapa di situ. Oh, perikopnya ya? Bukan perikop, ayatnya sebelumnya dan sesudahnya diceritakan tentang Bani Israel. Iya. Kenapa? Mulai ngelantur Anda, dibilang untuk seluruh manusia. Santai aja maksudnya, artinya pengertian saya, karena di Quran juga dikatakan, jadi beribadahlah pada hari Sabat. Artinya saya menanyakan, kalau memang itu menurut Anda memang ya ajaran kamu apa, ya udah saya terima, kan saya cuma mau menanya aja. Karena di situ Itu dikatakan bukan untuk kami. Itu untuk kaum Nabi Musa itu. Itu untuk Untuk orang kaumnya Nabi Bani Musa. Israel. jadi untuk orang Kaumnya Kristen Nabi ya. Musa, bukan Oke. untuk kami yang Muslim, kaumnya Nabi Muhammad. Jadi Ya, khusus orang Kristen punya itu. Bukan Oke, siap. Kristen, Tidak Bapak ada bukan Kristen. Nabi Musa bukan Kristen. Ih, peduli Iya, kau. betul. Oh, Halu kau banget. ya, kau bawa Kristen di sini. Kau bilang ya, oke, tidak ada Kristen. Itu Nasrani ya, tidak ada Kristen. Itu orang Bani Israel. Udah dijawab. Mister Le, kamu Kristen apa? Ya, Protestan santai kan? aja. Enggak, kamu bawa Kristen sih. Kau Protestan kok kan? Protestan kan? Protestan. Berarti kau bukan pengikut Yesus, kau pengikut Martin Luther. Karena yang membawa agama kau bukan Yesus, tapi Martin Luther. Kenapa kau tidak menyembah Martin Luther?
Saya ini pengikut Kristus, pengikut Alkitab. Kenapa yang bawa agama kau Martin Luther? Kenapa kau tidak menyembah Martin Luther? Enggak, itu lain. Kita tidak sembah Martin Luther. Lain. Kok lain? Kita Alkitab, baca Alkitab kita. Iya bicara kitab, ini kita. Jangan-jangan dia nggak tahu Martin Luther, Bun. Ya, Oke, sekarang ya, tentu aku bilang sama kau, sejarah, agama Bun. kau itu Protestan. Yang membawa agama kau itu bukan Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus Betul. Yesus tidak mengenal kau. Artinya agama kau itu dibawa oleh Martin Luther. Kau tidak kenal Martin Luther. Itulah derita kau. Dia yang bawa agama kau Protestan. Kenapa kau tidak menyembah dia? Saya pengikut Kristus, bukan pengikut Martin Luther, Bunda. Kasih Saya tahu pengikut Bunda, Kristus. yang membidani lahirnya Protestan itu adalah Martin Luther. Sebelumnya nggak Benar, ada agama tapi saya Kristen bukan. Protestan itu. Iya, Pak, benar. Pak, sejak kapan Yesus mengenal Kristen, Pak? Ya sejak dia lahir, karena kan artinya Kristus ya pengikut Kristus kan, Kristen pengikut Pengikut atau Kristus. penyembah, Pak? Pengikut Kristus, bro. Pengikut atau penyembah? Pengikut sekalian sembah dia karena dia adalah Allah. Dialah satu-satunya juru selamat kita, oke? Iya, sejak kapan Yesus membawa agama Kristen? Sejak dia lahir, sejak dia jadi memang dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Astaga, yang saya tanya, sejak kapan Yesus membawa Kristen? Nah, sejak dia jadi manusia di muka bumi ini, dia diangkat ke sorga, ya kita jadi pengikut Kristus lah. Maka disebut Kristen, karena Kristus artinya ya Kristen, oke? Agama Yesus itu Kristen gitu. Artinya Kristus adalah pengikutnya ya Kristen lah. Cuman dia tidak membawa agama, dia membawa kebenaran. Itu aja. Bagi saya pengikut Kristus, itu aja. Astaga, coba baca di Matius 5 ayat 20 ya. Yesus itu beragama. Gimana sih? Tuhannya beragama. Kacau. Makanya saya tanya, apakah Yesus beragama Kristen? Yesus punya agama. Baca Yesus, Matius 5 nomor 20 tuh. Iya, dia tidak bawa agama Kristen lah. Lah, terus kenapa Anda jadi Kristen? Kalau dia nggak bawa Kristen? Setengah pengikut Yesus, bro. Astaga, Yesus boleh itu jawab nggak? beragama Yahudi atau Kristen, Pak? Boleh jawab nggak ya? Gini. Itu asal dari Yesus. orang Yahudi. Itu aja. Yahudi. Terus kenapa Anda jadi Kristen? Dari mana? Itu kan karena kita pengikut Kristus, ya kita ikut dia lah. Dia kan namanya Kristus. Kalau Anda pengikutnya, harusnya Anda Yahudi karena dia Iya. agamanya Yahudi. Gimana sih? Gini para ustadz, bahwa orang Kristen, kenapa ada agama Kristen? Karena itu sudah sepertinya kita sudah berdebat, sudah berabad-abad ya, bahwa di mana terjadi di Antioquia. Jadi para murid mendeklarasikan diri, para pengikut-pengikut Kristus mendeklarasikan diri untuk menjadi sebagai seorang Kristen karena mereka adalah pengikut Kristus. Jadi itu dinyatakan sebagai Kristen. Tapi kalau Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang, maksudnya dia tidak mengajarkan di agama Kristen, tidak ada. Hanya Kalau dia nggak ada ngajarin di Kristen, kenapa Anda jadi Kristen gitu? iya, karena sebagai seorang pengikut yang tadi bahwa ketika di Antioquia terjadi pada mula-mulanya, mereka Ini loh, menyatakan Om. mereka Om. pada Kalau Anda mengikuti Yesus, seharusnya Anda jadi Yahudi kayak Itu maksud Yesus. aneh. Jangan lupa Ketika tiket Anda layar, mengklaim teman-teman, sebagai tiket layar. pengikutnya, Pengikut maka Kristus. Anda juga Tiket ikut layar, agamanya, bukan bikin Pengikut agama Kristus. sendiri. Iya, Gitu loh. Yesus memang dia adalah orang Yahudi. Dia memang dari Iya, terus kenapa Anda bikin agama baru? karena dia sebagai Kristus, makanya yang mengikuti Kristus itulah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Akhirnya Pak, kami Islam, Nabi kami beragama Islam, makanya kami Islam. Yesus itu Yahudi,
Kenapa Anda jadi Kristen? Dari mana ajaran Anda? Iya, Bapak ini Dari Hong Kong. Jadi Bapak tidak Dari paham. Hong Kong, Ustadz. Jadi Bapak tidak paham apa yang kita jelaskan, bahwa pengikut Kristus menyatakan diri mereka adalah Kristen karena dari dasarnya adalah Kristus itu sendiri. Jadi ada deklarasi di Antioch terlahirnya Kristen itu di situ. Salah. Kasih tahu Ustadz, salah itu. Salah bagaimana, Bu? Sedikit ya. Boleh Kristus. bertanya sedikit, Kristus. ya? Boleh bertanya sedikit. Kristus Boleh bertanya itu. sedikit, Bunda. Kristus Ya udah, itu. kita lewat. Artinya. Boleh bertanya sedikit. Nggak usah. Sedikit dulu, Boleh bertanya. Saya kasih tahu dulu Kristus. Boleh bertanya sedikit ya, Saya kasih Bunda. tahu dulu Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu bahasa Yunaninya Bahasa Kristos. Bahasa Greek dari kata Kristos. Kristo, artinya yang diurapi. Yang bahasa Ibraninya itu ya Mesias. Mosiah, yang Mosiah. diurapi bahasa yang Indonesianya. diurapi. Nah, jadi itu Mesias itu ya Kristos. Ke Indonesia di sini Kristus. Kalau Kristen itu ya itu yang memberi nama itu Paulus di Antioquia. Jadi nggak nyambung ya. Kalau kalian pengikut Kristus ya dari mana? Kalian tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lanjut Ustadz. Ya, tahun depan direvisi aja jadi potakos gitu. Kita bukan tidak mengikuti ajaran Kristus. Tentunya kami mengikuti ajaran Kristus. Apa yang diperintahkan Yesus Kristus itu kita mengikuti. Kenapa nggak jadi Yahudi kalau mengikuti dia? Ya, perintah-perintah dia datang menggenapi Taurat. Loh, enggak, bukan masalah menggenapi Taurat. Anda mengaku pengikutnya, Anda mengakui dia beragama Yahudi. Kenapa Anda nggak jadi Yahudi? Hukum yang diajarkan oleh Kristus itu adalah tentang hukum kasih. Sehingga Loh, jangan bikin standar ganda. Ketika Anda mengakui mengikut dia sebagai pengikut dia, berarti Anda harusnya mengikuti agama dia, yaitu Yahudi. Kenapa malah bikin agama sendiri? agamanya Baru datang ngomong hukum kasih, nanti dikasih ayatnya kau bingung lagi dibilang perumpamaan. Ngibul juga dia. Dia bilang hukum yang utama, padahal Yesus bilang di Markus 12 ayat 29 hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nggak ada dia bilang hukum utama ialah kasih. Kasihlah, Mbak. Kasih Oh, kamu- sesama manusia. Oh, berarti Yesus Itulah ngomongnya kasih. gimana? Oke. Yesus ngomongnya Pertama gimana? kasih. Yesus ngomong ini gimana? Kamu yang bohong apa Yesus yang bohong? Saya sih percaya Yesus yang benar. Kamu yang ngibul. Kamu yang ngibul. Di sini Yesus bilang, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan hukum apa hukum yang terutama ialah kasih. Enggak, dia nggak bilang gitu. Nggak ada. Yang ada Tuhan itu Ehad, bukan kasih. Nah, ini Yesus ngomongnya gitu. Kok kamu malah mau ngibul, mau ngelawan Yesus? Kok berani ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi ngelawan Yesus? Gak bahaya tah? hukum. Di mana Yesus mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Di mana Yesus mengatakan bahwa ada satu keesaan Allah itu sendiri, dialah sang firman itu sendiri. Jadi tidak ada masalah di situ. Mulai dari Masalah lah. Kamu nggak sesuai dengan yang Yesus bilang kok. Ya Double masalah. siapa ya double? itu kan menurut Islam. Loh, enggak, itu menurut saya itu tahu. Menurut Islam, Itu berarti itu memang Yesus Islam ya. 12:9. Hukum terutama, Bahkan menurut kami dengarlah sebagai wahai Bani Israel. pengikut Nabi Muhammad sebagai Adonai orang Islam, Elohenu, Adonai Ehad. itu akan terjadi bahwa Anda selalu istilahnya apa ya, mempelajari Kenapa Islam selalu sejalan dengan ajaran Yesus? Memang Islam selalu sejalan dengan ajaran Yesus. ya kan? Kalian kan Hukum hanya yang mengatakan pertama itu bahwa Tuhan Yesus itu Esa. saja. Ya tidak ada masalah kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Yesus adalah nabi dalam pengajaran itu, Nggak tidak nyambung. perlu harus Kamu Tidak, nggak bukan nyambung. tidak nyambung. Kamu Kita nanti lagi nggak bahas ngeklaim. masalah atau tidak masalah. Kita itu lagi Kan tidak bahas. Anda masalah. tadi kan Kalau bilang Anda mengakui tentang hukum terutama adalah Yesus kasih. sebagai Itu nabi, bertentangan dan dengan sebagainya. Bible Anda. Itu yang jadi masalah. itu kan bukan kitab-kitab kalian. Dengerin. Kitab yang kami miliki adalah kitab yang sudah sempurna. Iya, yang jadi masalah adalah klaim Anda salah. Anda mengatakan hukum yang paling utama kasih, sedangkan Bible Anda mengatakan hukum yang paling utama itu adalah Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Salah Anda. Iya, karena salah satu hukum yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kan itu Tadi siapa yang bilang paling utama? Pak, ajaran Yesus bukan cuma itu saja, Pak. Bukan. Yesus kagak pernah makan babi. Anda pernah nggak makan babi? itu kan Yahudi. Loh, kok Yahudi? Yesus kagak makan babi, Anda makan babi gitu. Pengikut Itu kan atau pembual? Yesus. Katanya pengikut. Kamu tahu dari Ayo. mana kalau Yesus tidak makan babi? Makanya tidak tertulis. Iya, makanya kan artinya kita makan babi tidak ada masalah kan? Jadi, Oh, jadi kalau kalau Yahudi Yesus boleh? tidak pernah tertulis, tidak makan babi, Anda makan babi gitu. Loh, ya namanya segala apapun yang ada di muka bumi ketika itu menjadi manfaat bagi manusia, kenapa tidak? Oh, kereta pun kau makan. Jalan di muka bumi itu kereta, kau makan pula itu. Babi itu juga memberikan satu secara kedokteran, babi itu juga memberi manfaat bagi tubuh manusia. Kita nggak Gimana, bicara gimana? dokter, Coba Pak. jelasin ke saya. Loh, Coba kan jelasin. kita bisa berhubungan toleransi, masa hanya agama aja? Enggak, Logika jelasin tadi yang ngomong ke Pak, dokter ada siapa? 3 hal, Pak, ya. Jelasin. Yang ngomong ke dokter Paham. jelasin. Paham. Jelasin Sebentar, saya. Pak. Sebentar, Pak. Harus. Sebelum Saya jelasin. ditampilin data tuh oleh Bang Ben tuh. Yang Iya, dilakukan buka aja Yesus, dulu, buka nanti dibesarin, buka aja, buka. yang Enggak, dia dilakukan suruh Yesus dia yang tidak besarin. makan Dia kan babi. yang ngomong bermanfaat bagi medis. Dari sisi medis. Saya pengen Ayo, tahu. pada buka, buka. Saya jelasin Oke. ke saya. Buka dulu Bang Ben. Sebelum Enggak, ente dia buka, yang saya suruh mau jelasin, ceramahin bukan dia saya. dulu nih. Nggak, sedikit. si orang Kristen ini Dia yang bawa Ustadz narasi. yang dia kan yang bawa narasi katanya babi baik untuk kesehatan. Nah, dia buktiin dulu datanya mana gitu loh. Jelasin. Oh, gitu. Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin itu bukan ngomongin tentang halal haram. Ini tentang bagaimana perintah dan larangan. Ketika Tuhan haramkan ya ikuti, terlepas itu baik, enak atau tidak. Bukan Gak masalah apa-apa di itu situnya babi sebenarnya. rohani, Ustadz Alif, Bang Ben, babi rohani itu yang dimaksud Karena Yesus berkata begini, Pak Ucup, kalau babi nggak boleh, celeng boleh. yang masuk ke dalam mulut itu, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak diharamkan, yang keluar itulah yang justru haram. Oh, berarti makan racun boleh, yang penting nggak muntah. Ya, Ingat apa yang masuk ke dalam mulut, jikalau itu menyenangkan tubuhmu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu racun, berarti itu haram dong. oh berarti itu dong apa obat bius gitu ya boleh ya, narkotik kan menyenangkan tubuh itu. Loh, kok Yang penting nggak sampai muntah. menyenangkan tubuh begini? Akan menyenangkan itu. Orang kalau habis kena itu Jangan ambil secara kayak gimana ya, orang tidak bisa mengartikan sesuatu yang kira-kira dipahami oleh semua orang. Ya kan narasinya kamu sendiri yang bawa, Bang. Gimana Anda sih, yang Bang? bawa menyenangkan tubuh. Ini Bayangin ya, menyenangkan gini. orang habis kena morfin HCl itu halusinasinya tinggi banget loh itu. Seneng itu tubuh itu. Bener nggak bohong? Gini, semua makanan yang kita makan ketika kita makan, dia merespon dengan baik, maka bolehlah kita makan. Tetapi kalau dia tidak direspon dengan baik, maka janganlah makan makanan itu. Ya apapun makanannya, baik Morfin itu masuk tubuh Anda langsung direspon sama susunan syarat pusat. Direspon dengan baik, langsung halusinasi Anda. tubuh kita, Bener nggak bohong? gini, tubuh kita itu ada yang memang tidak cocok dengan makanan tersebut. Ketika kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa merespon dengan makanan tersebut, kenapa kita harus makan? Makanya morfin Anda masukin tuh morfin HCl itu langsung direspon itu sama susunan syarat pusat dengan baik responnya. Jikalau makanan ini tidak misalnya halal, ini makanan haram, bagaimana umat manusia itu dapat makan sampai dia harus berusia 80-90 tahun?
Apalagi usia, Anda tadi bilang yang penting direspon dengan baik oleh tubuh. Ketika memiliki manfaat gizi yang baik, maka tubuh itu akan mengelola dengan baik. Tapi kalau makanan itu mengandung zat-zat yang kurang baik, harus dimakan kayak gitu. Pak, Jadi kita perlu pahami, Pak. karena logika kita harus jalan, saintis kita itu harus jalan. Pak, Jadi di kitab Anda menguji keimanan itu pakai minum racun, Pak. Racun itu tidak baik untuk tubuh. Kalau Anda belum minum Sini ku belikan minum, racun, sini ku belikan racun. minum racun. Siapa yang mau minum? Siapa Siapa yang mau minum? siapa bodohnya kok bisa minum racun? Dia udah loh, Anda tidak beriman. Anda tidak Jika Anda beriman kalau mempunyai ya belum minum iman racun. sebesar biji sesawi, Anda bisa memindahkan gunung. Minum Sini racun nggak saya belikan. mati. Saya belikan Coba. racun. Ayo. gini. Saya jelaskan tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan berarti pengertian itu Anda serta-merta langsung minum racun, lu mati bodoh dong begitu. Itu bukan kamu Apa racun kiasan lagi gitu maksudnya. Mindahin gunung kiasan juga. Bisa Tuhannya kiasan, Tuhannya nanti kiasan. Tuhannya nanti Apa ini kiasan, namanya surganya racun nanti kiasan semua. kiasan. Islam itu menggunakan logika, tapi saya merasa dalam forum ini kalian tidak menggunakan logika. Wow. Akhirnya bohong. Akhirnya bohong. Kalian ini tidak pintar. Kalian hanya ingin mendiskreditkan orang. Loh, ayatnya tertulis gitu loh. Berarti bohong. Karena kamu hanya membaca secara harafiah, mengartikan secara letterlek, sehingga kamu, Kiasan berarti minum racun. ya racun. Berarti Nah, ya sudah. Berarti yang bodoh siapa coba? ini pengertian. Di dalam Al-Quran pun kamu punya pengertian bahwa bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan orang untuk berjihad. Ya udah coba Anda jelasin. Dengan imam sebiji sesawi minum racun nggak mati tuh sama memindahkan gunung itu gimana? Ustadz, bahwa Nabi Muhammad juga mengajarkan orang untuk berjihad. Ngelantur nih orang kemana-mana. Ngelantur nih gaul halu banget sih. Bentar Hom. Anda jelasin. Kasih gede dia host. Berjihad Apa itu kias? Apa arti dari dengan punya iman sebiji sesawi bisa mindahin gunung sama minum racun? itu Ayo jelasin. dengan baik-baik. Ada alasannya kenapa ada jihad. Nabi Muhammad Saya nggak Astagfirullahaladzim. ngomongin jihad. Dari Saya ngomongin minum babi racun. terus racun terus sekarang jihad. Racun Apa dari sih ini orang ini? jauh. Pas ini ngelanturnya. pun kita pun Astagfirullahaladzim. mengartikan Alkitab harus pemikiran. Woi dia ngertiin membaca, cuma baca, nggak usah ngerti-ngertiin, nggak usah ngertiin halu-halu Weh, kayak kamu kampret, gitu. diam. Tinggal Kampret, baca kok. kamu diam. Oh, kampret, ini kok bisa? Bahasanya Kamu nggak mau diam. Bunda Rahma bahasanya dikondisikan. Nggak mau diam, Ustaz. Tolong bahasanya dong guys, jangan kepancing ya. Coba Anda jelasin. Dari Dengan iman sebiji sesawi minum racun Kemana-mana tidak mati. bahasanya. Itu apa? Seperti kalian ini pikirannya sangat tadi. Lu iya Anda jelasin. Coba dibesarin host dia host. Pengen dilihat Anda penjelasannya apa itu. Tidak mengerti tentang Lu iya Suaranya Anda merasa kecil. ngerti Anda jelasin. ya silakan jelasin. Loh, Karena kan kalian Anda yang bilang kita tidak mengerti. Malah kita yang suruh jelasin. Mana sih? Maksudnya apa? Mereka akan memegang ular. Ya, oke saya jelaskan. Mereka Dari akan sebelumnya, memegang ular. sebelumnya dibaca dulu, dibaca dulu. Tidak perlu saya baca ini. Nggak perlu. Bila kau sudah dibaptis, bila kau percaya dan sudah dibaptis, bila kau percaya dan sudah dibaptis, tanda yang akan menyertai minum kau memegang orang sakit akan sembuh. Minum racun Ya. maut kau tidak binasa, itu tanda kalau kau percaya dan sudah dibaptis. Nah, silakan kau coba. Racun, ayo. Sini saya belikan racun, mau enggak? Baik Bunda. Saya bicara sedikit ya Bunda. Bicara, kirain mau beli racun. Diam dulu dong kita jelaskan. Gimana nih Islam saya punya saudara-saudara Islam ini kok cerewet sekali. Lanjut jelasin. Lanjut itu kalian mau apakah minta ularnya kita itu ular jelaskan, kalian tidak mainan, mau. racunnya racun kiasan atau gimana gitu loh.
Ya, kau itu omong kiasan terus. Kapan kau bilang yang benar-benar? Yang Udah sungguh-sungguh? jelasin. Yang ngomong kiasan itu Anda dari tadi sama teman-teman Anda. Perampok kiasan, benci kiasan. Siapa yang bilang kiasan? Saya Sendal tidak pernah ngomong kiasan. Gimana? Home 234 tidak pernah ngomong tentang kiasan. Siapa yang ngomong kiasan? Udah jelasin, nggak usah kejar. Udah jelasin lah, nggak usah ngacir sana Jelasin sini dulu ya. tuh Udah yang di jelasin. layar tuh. Ya, siapa ya? Kalian cerewet sekali. Mau jelasin siapa yang mau dengar? Itu siapa itu cerewet sekali itu. Kayak ini apa, kacang goreng. Udah diem jelasin, yang lain udah diem kok. Oke, baik. Dia yang Perhatikan cerewet, baik-baik. mau ditanya Perhatikan baik-baik. Alkitab kita tidak bisa sembarang menafsir ya. Alkitab itu tidak boleh menafsir sembarang. Berpikir yang harus terbuka, pikiran yang tafsir. pikiran yang bijak ya. Begini, dalam Alkitab tertulis tentang minum racun dan lain sebagainya. Itu bukan berarti kita harus mencoba. Jangan pernah kata-kata mencoba. Kalau kita mencoba ya mati bunuh diri. Ketika kamu meyakinan dalam pemahaman itu, ketika kamu meyakinin kamu bahwa bisa memindahkan gunung, itu ada suatu keimanan, keyakinan sepenuh hati. Kalau dalam bahasa zaman sekarang orang mengatakan itu sebagai suatu sugesti yang kamu yakinkan bahwa kekuatan pikiran itu bisa memindahkan segala sesuatu atau mengubah segala sesuatu. Itu bisa. Itu secara iman. Jadi bukan berarti kamu harus mencoba beli racun, beli baygon terus mengatakan dalam nama Yesus saya minum baygon ini tidak akan mati. Bukan begitu. Anda bodoh dan tolol. Itu tidak boleh begitu. Hidup itu bukan dipakai untuk bermain-main. Jadi kita harus memahami sebetulnya. Jangan kita mengartikan secara letterlek, kita baca Alkitab ayat ini lalu kita mencoba, itu kena namanya kebodohan. Jadi kalau misalnya kepingin mau menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, masuk ke dalam lubang, jatuhkan diri dari atas turun seperti iblis mencoba Yesus. Jatuhkanlah dirimu dari atas bukit, dari atas bubungan itu, kamu akan ditangkap malaikat. Kepanjangan, nggak nyambung. Kembali Bukan, ke tekstual, bukan letterlek. Kamu nggak nyambung. Ini tekstualnya yang kita bahas itu megang ular, minum racun maut. Dan di sini ditegaskan mereka tidak akan mendapat celaka. Ngapain kamu bilang mati konyol segala macam? Enggak akan. Ini karena konyol. Ini wanita ini konyol. Begini. Lah ini ayatnya begini kok. Ayatmu yang konyol apa saya yang konyol? Aneh, saya cuma bacain kok. Emang kamu harus menerapkan itu secara harafiah, kamu nangkap itu. Ini kitabmu, ngapain saya yang terapkan ya? Kamu dong yang terapkan, kok nyuruh saya yang terapkan. Ente kadang-kadang ente. Ini kan kitabmu, ngapain nyuruh saya yang terapkan? Kamu harus mengerti bahasa itu apa, maksud dari berbicara dengan kasih, Mbak. Maksudnya apa? Kayak gitu. Katanya tadi bukan biasa minum Jangan racun. kau baca itu lalu kau coba. Sama dengan kau bodoh. Lo ngapain saya coba? Ini di kitabmu, kamu tuh botol. Ini di kitabmu, ngapain saya coba? Kamu yang coba dong. Dengerin. Kami orang Kristen tidak bodoh seperti kamu. Kami bijak dalam memahami kitab kami. Ini di kitab kalian. Bentar. Oh ya, Bang Ben, silakan. Tadi kan kau bilang Kalau kamu minum bukan racun, orang Kristen, menyebabkan orang jangan sakit, memaksa diri itu menjadi bukan orang Kristen. kiasan. Nanti kamu akan menjadi botol. Aduh, ini home remblong banget Ya. sih. Coba diem dulu. Loh, kamu tuh botol. Kamu tidak memahami Alkitab. Astaga, Kamu ini remblong. You force yourself to be like diam bacot. Iya, memang kamu mencoba untuk memaksa diri menjadi orang Kristen. Ngalah-ngalahin cewek, cerewetnya nih bencong nih. Astaga, aku yang cewek aja nggak segitunya. Ini remblong banget sih. Diem dulu, kenapa? Kamu goblok sebetulnya, tapi kamu maksa diri. Ini kenapa nih kuduknya? Ini kitabmu, kok kamu ngatain saya yang botol? Gimana sih? Ini kitabmu loh. Kamu goblok. Go to the block. Ini kitabmu. Saya bacain kitabmu. Kok kamu kalau nggak suka sama ini, ngapain kamu ngehujat saya? Oh, saya suka dengan ayat itu. Minum aja, pegang ular, minum racun maut, kamu nggak akan celaka.
Silakan. Ya tidak ada Dengerin. masalah. Ane mau ngomong dikit. Ketika kamu Dengerin. meyakini gini, Jadi gini, gini, itu kan yang dibukakan kitab. Di kitab itu dikatakan, kalau kamu tadi sudah dibaptis, mempunyai iman sebesar biji sesawi, pegang orang bisa sembuh, orang sakit bisa sembuh. Ini ntar nanti Ane buktikan ya. Ane ajak Kristen, Ane bawa ke ICU habis ini. Bener nggak tuh ayat ya? Ane pengen tahu buktinya. Terus katanya bisa mindahin gunung, minum racun nggak mati. Iya. Artinya di situ kan kitab kamu mengkonfirmasi orang yang sudah dibaptis dan punya iman sebesar biji sesawi itu bisa mindahin gunung, minum racun nggak mati, megang orang sakit sembuh. Nah itu kan harus dibuktikan kebenaran nih ayat. Kalau ayat ini ternyata nggak terbukti, berarti ayatnya mutlak bohong. Segitunya, simple. Oke, Apanya baik. sih kok ribet aja? Gini, dalam Alkitab kita harus memahami dalam pengertian apa yang ditulis itu, kita tidak bisa mengartikan langsung seperti itu pengertiannya, bahwa sesungguhnya penegasannya dia bagaimana cara kita mengimani, meyakini. Kita diminta untuk meyakinkan diri kita supaya kita mampu Terus Diminta membuktikan untuk kebenaran ayat membantah apa yang ditulis ya. Membuktikan kebenaran ayat gimana? Loh, Saya tanya, ayat membuktikan ini, kebenaran ayat ini ayat gimana? ini mengajarkan kita, gini, Ujinya. dengar deh, perhatikan baik-baik Ustaz. Ayat ini menegaskan kepada umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, hidup bukan hanya apa? Hidup bukan Apa? hanya secara, tetapi hidup dia harus percaya dan mengimani. Jadi Iya, kalau dalam membuktikan bahasa ayat Inggris, tentang not pegang believe orang by sight, kan harus but by dibuktikan faith. kebenarannya. Kayak gitu. Dengerin dong. Kita Kan harus ayatnya itu harus dibuktikan mengimani, kebenarannya. meyakini, Klaimnya gitu. mengatakan Itu megang orang diajarkan. sakit Ya, sembuh, diam dulu kita ngajarin. mindahin Saya gunung, perhatikan minum baik-baik Ustaz. racun. Kan harus diuji kebenarannya. Kalau nggak bisa diuji berarti kan bohong. Gitu aja. Gitu. Bukan gini. Ketika misalnya ya, ketika kita gini, saya kasih salah satu contoh. Ketika saya mendoakan, andai kata saya mendoakan orang yang sakit. Ketika saya meyakinkan atau mengimani bahwa saya berdoa dalam satu gelas air ini, ketika orang itu meminum air ini dengan menyebut nama Yesus, ada kuasa darah Yesus yang mencampur dengan air itu akan berguna untuk menyembuhkan orang tersebut. Ketika dia minum air itu, dia sembuh. Di situ adalah iman, ada kuasa doa. Iya. Terus ada pengujian pemindahan gunung sama minum racun gimana? ini Ayo. gini Ustadz. Ustadz itu sebetulnya sekolahnya udah tinggi, tetapi pura-pura tidak tahu. Loh, enggak. Hanya Saya bicara apa yang tertulis. Gini, iya, makanya saya bilang ini kan hanya tertulis di dalam Alkitab. Dia Oh, jadi mengajarkan pada bohong, cuma kita tertulis doang, nggak bisa diinterpret, nggak bisa diimplementasikan. Udah lanjut Natalia, bohong berarti itu ayat, nggak bisa diimplementasikan. Mungkin cuma buat pajangan kali ya, buat pajangan. Cuma buat Anda boleh lihat. Ingat Natalia, kamu adalah orang yang paling cerewet saya temui di sini. Oh, kasihan baru pertama kali ya ketemu orang kayak aku gini ya. Kamu orang yang cerewet yang Pantesan kelihatan dari cara kamu komunikasi, mainmu kurang jauh. Orang cerewet gimana Iya, sih kamu ini? cerewet, tapi cerewetnya tidak bijak. Enggak apa-apa, cerewet saya pakai data, bukan pakai lambe, pakai botol. Kayak kamu nggak ada Emang data. apa? Saya Datamu cerewet apa? itu pakai data loh. Datamu apa maksudmu? Ini kan dari cara komunikasinya aja udah kelihatan. Kita nampilin apa ayatnya di mana. Loh, datamu kira-kira kamu apa? Datamu apa? Datamu apa? Kenapa emang datamu? Ini barusan tadi di Markus Ya, 16 tadi ini. bukan Orang data. pegang ular, minum racun, dia nggak dapat celaka. Tadi Kamu bukan melawan data. datanya. Datamu itu benar. Dan itu saya sudah jelaskan kepadamu. Nah, gitu Tapi namanya Anda dari data tadi nggak apa? pakai data. Itu namanya data apa? Anda tadi nggak pakai data. Kenapa emang? Nuduh-nuduh saya Kamu nggak pakai aja data. yang tidak Tuh kan? mengerti tentang kamu memaksa diri untuk memahami Alkitab. Tetapi Saya di dalam memaksakan hati- kamu untuk membaca, tidak melawan apa yang ada ditulis. di dalam Tekstual lah, hatimu, tekstual. Di dalam hatimu, Apa kamu di dalam itu hati? sudah
membenci orang Kristen. Oh, Sehingga sok tahu. Ngapain saya benci orang Iya. Kristen? Tidak- Orang Kristen, tidak- kamu tahu mama papa saya orang Kristen. Saya sangat menyayangi mereka, mencintai Loh, mereka dan kamu- banyak orang Kristen yang saya Bukan. cintai. Nah, tuh Bahwa dari tidak udah Kayak dari gitu. Kamu Kamu sudah kok membenci nuduh-nuduh orang hati saya membenci orang Kristen, Sehingga gimana sih kamu tuh? membaca ayat ini Iya, kamu tahu. Nah, ini buktikan ini, Mbak Natali buktikan, buktikan kita pakai dalil lagi. Hom, yang tadi kami bahas, ya Lukas 14. Ayo kita bahas. Siapa yang suruh membenci? Oke, Hom, biar pakai ayat, jangan pakai asumsi. Jadi kita tertib. Kamu sudah buka ayatnya Lukas 14. Bagaimana kamu bisa menjelaskan ketika menjadi seorang yang katanya Kristen? Hom, Pimpa, jadi berhala dia. nah tuh Lukas 14:26. Coba kamu jelaskan. Jika seorang datang kepada Yesus dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus, di situ harus membenci ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan. Bagaimana coba kamu bisa menjelaskan ini? Coba pakai Roh Kudus ya, jangan pakai emosi. Kalau seorang datang kepada dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, Mm-mm. saudara-saudara. Suaranya ngapain tiba-tiba kayak makhluk halus gitu suaranya? Oke, dalam pemahaman dengar baik-baik, perhatikan. Dalam pemahaman di dalam Injil Lukas, dia menyatakan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu tidak gampang, tidak mudah. Tentunya, Nah, caranya apa di dengar dulu. situ caranya? Kita belum selesai, Bang. Bagaimana kita bisa menyampaikan? Enggak, kamu baca ayatnya gitu loh. Ya, ini saya baca dan saya menjelaskan. Bahwa Coba baca yang udah aku blok biru itu caranya Nah, tuh kayak kenapa- gitu tuh coba. Mm-mm. Kenapa justru di situ disuruh membenci ibunya, bapaknya? dengar baik-baik. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya bahwa totalitas kita percaya kepada Yesus Kristus itu, kita tidak harus ada syaratnya. Kita meyakini dengan sungguh-sungguh, dan apa yang terjadi di sana, misalnya Anda sendiri tadi, Anda menyatakan bahwa Anda adalah Kristen, bapak mamamu, sekarang kamu Muslim. Ada suatu kebencian. Kenapa di situ disuruh membenci ibu dan bapaknya, anaknya, saudaranya, itu loh poinnya. Kenapa? Bukan disuruh untuk membenci. Nggak nyambung nih, udah ngarang ngibul nggak nyambung. Pak, maksud Ustadz Alif itu kenapa kalau jadi murid Yesus itu harus durhaka dulu sama orang tua gitu. Nah, Laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Terus diputar bacanya terus. Pengertiannya Tanya apa, jawab apa. membenci saudara-saudaranya, maka dia bukan muridnya. Kalau kamu mau Loh. mengikuti, supaya bisa Kan jadi dibalik. muridnya kok. Supaya bisa jadi Di situ muridnya suruh loh. membenci. Kok gimana sih? ketika gini, saya kasih contoh. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Biarin cerewet tapi nggak botol kayak kamu. Baik-baik cerewet. Gini, ketika kamu misalnya Baca baik-baik botol, botol baca baik-baik. dengar baik-baik. Ketika kamu misalnya ya mualaf atau murtad misalnya, di situ kan ada kebencian. Gak ada. Ini kalau mau jadi murid Yesus. Makanya di sini Ini ayat kalau mau jadi murid Yesus itu harus benci bapaknya, ibunya, gitu kok malah ke mualaf. Mualaf itu jelas di Al-Furqan itu orang tetap harus berbakti ke orang tua walaupun beda agama. Nah, ini sekarang kembali ke sini Lukas 14 ayat 26. Menjadi murid Yesus harus benci bapaknya, ibunya. Ini gimana kok kamu muter-muter?
Membenci bapak Pelintir-pelintir ini kamu tuh. tidak ada pelintir-pelintir. Kamu aja yang botol. Lah kamu potong. Coba kamu baca satu kalimat. Jika seorang datang kepadaku, ini kepada Yesus. Jika seorang datang kepada Yesus. Ini. Kamu Paham nggak? Kalau orang datang kepada Yesus dia gimana? sesungguhnya kamu itu Kalau tidak orang bisa. datang kepada Yesus, tapi dia nggak benci bapaknya, nggak benci ibunya, dia nggak bisa jadi muridnya Yesus. Gitu aja aku nggak paham sih kamu tuh. Artinya apa? Ketika kamu mau membenci orang atau ayahmu membenci kamu, sama aja tidak bisa. Kamu Nggak harus nyambung. Oh, jadi ayah yang membenci. Ini bukan ayah yang benci, bukan ayah yang benci diri sendiri, tapi diri sendiri kita ini yang harus benci bapak, benci ibu. Gimana sih nih orang nih? Ini bukan dia Nah, ini yang- bukan dia dibenci, tapi dia yang membenci. Jika seorang datang kepada Nah, di sini yang mengajarkan kebencian siapa coba sekarang kepada keluarga di sini? Ustaz, dengar baik-baik gini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Berarti artinya apa? Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, artinya Syaratnya apa berarti untuk jadi bahwa murid? dalam perjalanan Syaratnya jadi murid apa? murtad dan mualaf, ada kebencian di situ. Bagaimana peran dia ketika dia tidak Hei, bukan ke situ. Ayat ini dengerin. Untuk menjadi murid Yesus, kata Yesus apa di situ? bahkan nyawanya. Agar menjadi murid Yesus, di situ apa? Di situ bunyi ayatnya. Ibu istri anaknya, saudara laki-laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi. Iya, memang dia tidak bisa menjadi murid Yesus ketika dia membenci. Kalau tidak membenci ibu bapaknya. Kalau tidak membenci ibu bapaknya, tidak bisa menjadi murid Yesus, kan gitu? Ketika dia tidak membenci ibu bapaknya, ia tidak Muridku, baru sadar. Berarti untuk menjadi murid Yesus harus membenci. tidak perlu begitu. Maksudnya gini. Tidak perlu. Kok tidak perlu begitu? Barusan udah hampir sadar loh, barusan. Udah hampir tersadar loh tadi tuh. Dari syarat-syaratnya yang koslet. Harus paham ya bahwa yang tadi saya kasih contoh. Ketika saya misalnya Enggak usah contoh yang tekstual. Kamu tuh contoh mulu. Iya kan, artinya kita bisa memahami dari itu. Jangan langsung kita membuat suatu pengertian. Oh, ternyata seperti begini. Berarti tidak. Saya akan harus membenci orang lain supaya saya diakui. Nah, sekarang coba kamu kasih contoh. Kamu mau jadi muridnya Yesus enggak? Ya, saya mau jadi muridnya Yesus. Kamu nggak bisa jadi murid Yesus kalau kamu nggak ngapain. Loh, itu nggak Kamu bisa. nggak lo kok nggak bisa gimana? Ini kan gini. Ini kan Kalau gini. nggak membenci orang tua sama saudara. Dia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa? Ada apa nih? Nggak bisa jadi murid Yesus kalau gimana? Pengertiannya itu adalah penyerahan diri secara Astaga. total. Penyerahan diri. Iya, dengan cara membenci keluarga. Nah, sekarang hal gini. lain itu. Harus benci bapak Oke. mamamu. Bukan Tuh membenci. heran aku. Dalam hal ini dia meninggalkan anak istrinya, meninggalkan orang tuanya. Membenci. Membenci beda dengan meninggalkan, guys. Ada-ada aja ini. Ada aja nih orang. Penyerahan diri kepada Allah. Dia tidak pentingkan Oke. hal-hal yang Oke. dia mau benci apa Oke. segala macam. Itu adalah penyerahan Oke, diri. tapi kenapa disuruh membenci? Sekarang pertanyaannya kenapa disuruh membenci? Bukan disuruh membenci. Lah itu? Sikap penyerahan dirinya kepada Allah. Iya. Membenci ibu bapaknya. Enggak, dia meninggalkan Sementara apapun yang dia. iya ditinggalkan, oke lah ditinggalkan, iya. Tapi kenapa disuruh membenci? Itu Sinyalnya, poinnya. sinyal kok. Ini Kenapa disuruh membenci? Kenapa? Kan disuruh untuk membenci, memberikan Lah, penyerahan yang diri tidak membenci ibu bapak, dengerin dengerin itu bahasa Indonesianya baik dan benar, bahkan itu sudah sangat sempurna. Yang tidak membenci ibu bapaknya juga keluarganya tidak bisa menjadi murid Yesus. Agar menjadi murid Yesus berarti apa di situ?
bapaknya membenci ibu bapaknya. Nah, ini kepada keluarga. Sekarang kalau kepada musuh gimana? Ini kita membaca Eh? Alkitab itu harus bijak. Loh, Sehingga ini bijak. Dari tadi saya udah bijak. Dibaca dengan penuh hikmat. Gimana sih? remanya atau isinya, benihnya itu kita dapat. Itu Huh? bukan awal-awal. Ya, memang baca Alkitab harus kita renungkan. Nah, di situ coba kenapa disuruh membenci ibu bapaknya? Itu pertanyaannya. Tidak disuruh untuk membenci ibu bapak. Oke. Sekarang begini, yang tidak membenci, dengerin Hom. Yang tidak membenci ibu bapaknya tidak bisa menjadi murid Yesus. Kenapa begitu? Dari kata kalimat penyerahan diri Itu sehingga kalau memang tapi perkataan bahwa dia harus membenci yang tidak membenci, nggak usah sulit lah. iya kan, dia harus membenci. Kenapa memperumit diri? Mau jujur kok susah. Gini, penyerahan diri dia total, dia harus membenci. Total dengan cara membenci. Bukan membenci itu. Lah itu disuruh. Dengar dulu baik-baik. Makanya saya bilang apa? Ya, saya dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Alkitab. Saya dengar baik-baik. Oke, diam dulu. Alkitab kita harus baca, kita harus merenungkan, kita harus memahami dengan bijak. Sehingga Saya renungkan, saya pahami dengan bijak. sehingga kata benci itu kita bisa mengartikan oh ternyata ungkapan ini menyatakan diri kita harus benar-benar sungguh-sungguh atau totalitas Membenci. Bukan. Ini Harus totalitas membencinya gitu. sudah sedemikian Kenapa sih? untuk membenci. Iya, membencinya itu harus totalitas gitu. Iya, karena gini penyerahan Iya. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kalau sudah jujur, saya hargai ajaranmu, bro. Saya hargai. Jujur kan enak. Daripada kita muter-muter ngabisin waktu, nanti Ustadz Yusuf tuh nuntut lagi, data saya habis banyak, cuma dengerin muter-muter doang, nggak penting. Udah. harus bijak. Iya, bijak. Membenci juga harus totalitas kan, agar benar-benar menjadi murid Yesus. Kita harus Nah itu bijak. sekarang Gini, membenci kepada keluarga. Nah sekarang bagaimana justru kalau kepada musuh suruh dikasihi, coba. ya itu adalah bahasa bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana mencintai orang dengan unconditional, absolutely bahwa What? tidak I don't ngartos. bukan cinta kita itu cinta tanpa pamrih, cinta yang memang Aish, jadi pujanggi. Cinta tanpa pamrih tapi benci orang tua sama keluarga wajib. Apa lagi nih ajaran? Sungguh menjijikkan. Memalukan banget nih ajaran. Ya itu mungkin gitu maksudnya kali ajaran kasihnya di kawan Kristen sesuai dengan ayat tadi. Kalau memang benar-benar mengamalkan ajaran kasih di dalam Kristen agar menjadi murid Yesus, maka perintahnya apa? Totalitas membenci ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, keluarganya gitu. Baru dia menjadi murid Yesus. jangan streaming, baca Alkitab. Lah tadi kau bilang totalitas. Loh, jangan Kok malah jadi dibilang framing sih? Apa sih framing, ayatnya udah jelas kok. Framing gundulmu. jelas. Makanya Emang udah harus jelas? ada bijaksana. Ini Alkitab berkata, kamu harus memiliki hikmat. Alkitab berkata di Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu loh. Tadi udah beres kok. Jadi memang begitu. Loh, Ustadz Alif kemana? Kepental Ustadz Alif. Hah? Pental Ustadz Alif. Harus debat, harus bicara. Gimana? Jadi jelas ya.
syarat menjadi murid adalah harus membenci orang tua, anak, istri dan saudara. Ustadz ini memang Itu ajaran apa? pikiran yang sangat Loh, itu yang tertulis. Saya nggak perlu mengasumsikan lagi, nggak perlu eksegesis. Itu yang tertulis. Coba Natalia, bacain lagi Natalia. itu tidak pernah memahami. Jadi kalian itu memaksa Kamu diri nggak paham. Yesus sendiri berbicara, sudah memberitahukan di Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh no, serem sekali. Tuh. ya cerewet, tolong Ngeri. kamu botol. Nah itu gimana itu, Hum? Jelas ya, Hum ya? Aku bacain apa yang Yesus bilang, kok dibilang botol. Aduh. Ya, kamu botol. Itu tinggal baca itu, nggak perlu Baca apa yang Yesus bilang, dibilang botol nih orang. Apa eksegesis? Nggak perlu, tinggal baca. Lanjut Kang Alif. Botol, kamu yang botol. Aduh, Om. Diskusi tapi jangan nyuruh saya turun dong. Maksudnya? Oh, jangan repot-repot Kenapa lah. saya diturunin? Siapa yang report? Saya diturunin Siapa yang report? sama kau ini anak. Ya jangan nendang-nendang saya dong. Benci sih benci. Saya ini kan musuh ya. Kalau musuh dikasihi salah-salah. Oh iya Ustaz, Enggak, kalau musuh enggak. itu dikasihi Ustaz, tenang Emang aja, hak Ustaz. Yang kamu bahaya dikasihi. tuh kalau bapaknya, ibunya itu loh Apa dibenci saya menurun gitu. kamu, Dek? Iya, maaf. Kamu itu ngasihi saya, bukan membenci saya. Yang dibenci itu kan keluarga. Iya, kita sama-sama kawan, sahabat. Kita boleh berdebat, tidak ada Iya. benci-membenci. Buat apa? Tapi kalau untuk keluarga agar menjadi pengikut Yesus gimana? Nah, itu kamu perlu butuh pemahaman yang tinggi. Karena jam Ah, coba benci dengan cinta sama nggak? ini pertanyaan bagaimana ini? Benci dengan cinta. Iya, sama- pertanyaan pujangga, nggak apa-apa. Tadi kamu ambil membawa syair soalnya. Ya, kamu jawab aja kalau benci dengan cinta itu sama. Loh, saya nanya. Tanya malah disuruh jawab. Nggak paham bahasa Indonesia. Ya, nih. terus harus totalitas kan? Tadi kau menjelaskan harus totalitas. Makanya, Bencinya jikalau totalitas gitu ya. seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, siapapun dia, itu harus totalitas loh. Sebagaimana yang kamu tadi sampaikan, baru dia menjadi murid Yesus. Ya, totalitas gini, Ustaz. Totalitas kita, penyerahan diri kita, memang benar-benar sungguh-sungguh kita mau mengikuti Yesus. Tentunya Dengan cara apa? tentunya dunia itu pasti membenci. Loh, kok dunia? Kita akan Nggak usah membenci. fitnah-fitnah dunia nggak ngapa-ngapain, dunia nggak membenci, nggak usah fitnah-fitnah dunia. Karena gini, Ini dunia dengar difitnah. dong, bahwa ini tuntutan dunia itu menyenangkan. Oke guys, bantu Dengar, follow akunku guys. dengar Akunku baik-baik, lagi dengar baik-baik. Dengar, nggak bisa open cam ini. Oh ya, Gini. follow Ustadz Alif ya. Follow Ustadz Alif nih, Iya. pengikutnya baru 200. Ustaz Alif. Dengar Padahal baik-baik. aku nggak marah-marah, tapi tadi kalau ada yang lagi disadarkan, orang yang ngikut Marah-marah tiba-tiba di ada sini, yang siapa report aja marah? aneh. Kita harus ramah-ramah, bukan marah-marah. Nggak usah ramah-ramah. Oh, Iya, iya. Yang harus itu ini ya, benci bapaknya, Masa ibunya ramah ini ya. nada tinggi, Gitu. ramah nada tinggi gitu ramah. Dia ramahnya itu ngebilang aku botol, padahal aku cuma bacain apa yang Yesus bilang. Kamu itu Kejam-kejam. botol, aku bilang. Kamu memaksa diri untuk memahami Alkitab. Oh, orang yang botol itu yang nurut apa yang Yesus katakan ya, cuma bacain apa yang Yesus bilang dibilang botol. Ini anak perempuan ini di mana? Mau Kenapa? Bagaimana? Saya di Malang. Kenapa? Saya di Malang, tapi saya nggak mau ketemu kamu. Nggak mau. Kamu terlalu botol buat ketemu saya. Fokus. Ngomong. Nah, sekarang di Fokus. sini Pertanyaan membenci Ustaz Alif. bapaknya, ibunya, istrinya, gimana? Gini, Membenci bapak ibu. Dengar dulu wanita cantik, ya. Pengertian itu sesungguhnya ketika kita mau mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan, tentunya kita harus membenci diri kita, maksudnya ya. Satu hal yang Bukan, Nengibul.
Dia harus membenci bapaknya, ibunya, bukan membenci diri sendiri. Ya, dengar dulu. Dengar baik-baik dulu. Bahkan nyawanya sendiri tuh terakhir. Bahkan nyawanya sendiri terakhir. Bahkan nyawanya sendiri terakhir. Tapi bapak mamanya dulu duluan. Makanya benci diri. Bahkan nyawanya Harus pun bapak dia mamanya dulu. menyerahkan. Gini, dengar baik-baik. Bahkan nyawa pun dia menyerahkan. Artinya begini. Dalam Bencinya pemahaman dikeluarkan, Bukan kan? menyerahkan, membenci. dengar baik-baik. Benci Bukan bapak ibu. menyerahkan, membenci. Membenci bapaknya, ibunya. Benci bapaknya, ibunya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, terus dia nyerahkan nyawanya, bunuh diri kayak ini. Di sana pohon tomat sana kamu gantung diri. Ngapain nih kitabmu kok kamu yang bunuh diri? Ngapain nyuruh aku? Boy, botol banget. Kayak cewek ini ngambekan. Tadi aku bilang nih kayak bencong ini dia nih, ngalang-ngalain cewek. Tidak perlu kamu mengatakan aku bencong, kamu aja yang tolol. Kamu berpaksa untuk memahami. Katanya harus ramah-ramah, nadanya tinggi, hujat-hujat, maki-maki, ramah itu rupanya ya. Tidak ada marah-marah. Itu ada. Tidak ada marah-marah di sini. Lucu. Ada marah-marah untuk orang itu menjadi baik. Ada marah-marah orang itu. Udah nih, untuk kamu jadi pengikut Yesus harus gimana? Untuk jadi muridnya Yesus gimana nih lo? Untuk jadi muridnya Yesus kamu Oke, harus gimana? saya jelaskan sedikit tentang pemahaman itu. Bagaimana menjadi murid kita Pemahaman harus itu, pemahaman membenci. itu. Kamunya aja nggak paham-paham mau jelasin ke kita gimana sih kamu tuh? Makanya kau diam dulu biar saya Lah jelaskan. kamunya tuh lo nggak paham-paham, ngibul terus jawabnya. Bukan nyibul. Saya sudah memahami tentang firman ini, makanya saya mau menjelaskan Iya. kepada kamu supaya kamu bisa memahami. Oh, ternyata begini. Makanya dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, pasang hati, pasang telinga. Iya, saya pasang. Nah, sadarkan diri ya, awas mabok. Gini, Ih. kita harus membenci. Kenapa mengikuti Tuhan harus membenci? Dalam hidup ini ada kehidupan yang namanya kedagingan, kehidupan secara rohani. Ketika kita melawan dunia, kedagingan kita ini, makanya Yesus menuntut kita harus membenci. Membenci dalam arti apa? Karena dunia menuntut kita yang enak. Maka Benci daging kan? Benci siapa Benci daging. ini? Aduh. Membenci kedagingan itu kan? Gini, misalnya ya, Membenci Misalnya kedagingan. misalnya gini. Jadi ketika daging kita- ibu bapakmu itu harus dibenci itu. Kenapa nih Ustadz ini? Kenapa ini tidak bisa? Lah itu ayatnya. Ya, Katanya diam tadi dulu, kedagingan. Ustadz, diam dulu. Bahwa di mana kita harus melepaskan kedagingan kita. Karena dunia Tinggal tulang. dunia menawarkan kita yang enak. Dagingnya tinggal tulang. Kamu aja, jangan kita. Aku nggak mau. Kamu aja lepasin daging. Tinggal Bukan tulang. apa, karena Ayatnya jelas lu muter aja. Kenapa sih? tidak bisa mengerti apa itu. Dagingnya dilepasin semua tinggal tulang. Maka dari ini kamu akan merendahkan orang yang beriman dan percaya, orang yang berhikmat, tapi kamu merendahkan. Sedangkan kamu sendiri Apa sih? adalah kotor. Kamu jangan-jangan tinggal tulang aja nih sekarang. Kamu bilang aku tinggal tulang. Aduh, terus Nah. berapa besar bencimu ke bapakmu, ke ibumu gimana? Sampai dihabisin dagingnya. Otakmu pendek sekali. Oke, gini, kita uji ya, Om ya. Kita kembali by data dalil. Misal gini, itu kan kepada keluarga tuh, itu jelas ya. Ayatnya kepada konteksnya itu keluarga, orang tua, bahkan saudara, intinya semuanya di situ. Nah, bagaimana kepada musuh di Matius 5 itu, Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kepada musuh perintah Yesus di situ untuk apa? Jelaskan dulu Ustadz, biar saya mengerti. Anda yang bisa. Enggak, justru saya bertanya. Di sini kan ini mengenai ajaran Yesus kan. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kepada musuh itu dagingnya tuh jangan dilepas, tapi ditambah. Jangan dilepaskan kan.
Jadi suruh didoakan musuh itu, yang menganiaya malah suruh didoakan.